Halo, selamat sore. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa terdengar, Dok. Ya, tolong saya tidak bisa nge-share. Ini siapa yang bisa bantu ya? Saya, Dok. Ya, silakan ya. Izin share screen, Dok. Ye. Sudah terlihat, Dok? Eh, ya ini ya, kelas nematoda. Eh, Tolong dilanjut. Ya, kelas nematoda itu, eh, yaitu kalau kita lihat ininya ada mulutnya. Mulutnya itu terdapat di anterior atau di subdorsal, ada yang subventral dan dikelilingi oleh bibir-bibir biasanya. Ya, ada 3 bibir. Ada yang dorsal, bibir dorsal satu, kemudian reseptor untuk yang di anterior. Kemudian yang di posterior itu ada kelenjar untuk posterior dengan di sampai ke anus, yaitu kelenjar untuk di bagian belakangnya. Kemudian kronnya itu ya, bibir kronnya itu ada mahkotanya, ya ada yang di dalam, kemudian ada juga yang di luar. Lanjut. Udah langsung ini ya. Eh, Kalau kelas nematoda ini mempunyai saluran pencernaan dan rongga badan. Kan ada kelas helmin ya yang tidak mempunyai dan juga tidak mempunyai saluran pencernaan. Kalau di sini nematoda itu, nah kalau kita lihat ininya, rongga badannya dilapis oleh selaput seluler, pseudosel ya namanya pseudosel. Kemudian kalau kita lihat potongan melintangnya, kalau misalnya nematoda itu dipotong melintang begitu, dia tidak bersegmen dan ditutupi oleh kutikula. Ininya apa? Penampang melintangnya itu bulat ya. Kemudian dia mempunyai ada jantan, ada betinanya, unisex gitu ya.
Kemudian bentuknya silindris memanjang. Itu bulat panjang begitu. Itu nematoda namanya. Kemudian tidak ada pernapasan, tidak ada, tapi saluran pencernaan dia punya ya. Dan juga tidak ada peredaran darah. Ada 4 tipe esophagus di sini, terutama yang larva ya, yang bentuk larva. Biasanya ada rhabditiform, strongyloform, kemudian filariform, dan trichurida. Itu biasanya terlihat di bentuk-bentukan larva ya, untuk membedakan larvanya. Karena untuk nematoda itu kalau telur ya gampang dibedakan, yang cacing susah dibedakan ya. Larvanya susah dibedakan, tetapi dari bentuk esofagusnya bisa kita lihat. Apakah dia rhabditiform, strongyliform, filariform, dan trichurida. Ya. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk dari bentuk esofagusnya itu rhabditiform ya, yang paling atas. Kemudian yang di tengah filariform, yang itu yang bentuk bulbus ya, yang atas kanan itu bentuk bulbus. Kemudian ada yang double bulbus, kemudian ada yang miscellaneous, kemudian ada yang trichurida. Nah, itu yang trichurida panjang. Masculinus granular. Lanjut. Maaf, ini bentuknya PDF ya? Apa ini? Apa PPT ini? PPT ya? Bentuknya PDF, Dok. Oh, Di begitu. Oase. Di Oase. Nggih. Ya, saya dikirimi juga tapi nggak bisa buka ya PPT-nya. Ini laptopnya lagi. Untung ini laptop bisa saya pakai untuk Webex, tapi untuk nge-share ini nggak bisa. Ya baik, tapi ya sudahlah. Nah, ini bentuk dari morfologi atau morfologi cacing nematoda ya, seperti itu kan tadi disebut silinder ya, silindris ya. Di paling depan ada mulut, kemudian ada faring. Nah, di situ ada cincin sarafnya, ada pori-pori juga untuk ekskresinya, di situ ada usus. Nah, itu kan punya saluran pencernaan. Yang dia tidak punya peredaran darah dan kalau saluran reproduksi jelas punya ya kan, ada karena dia unisex ya. Nus cuticula. Nematoda itu diselimuti oleh cuticula ya, kulitnya. Kalau di dalamnya disebut pseudo. Nah, kemudian siklus hidup ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Nah, yang langsung itu berarti telur menjadi, ada yang larvanya masih di dalam telur begitu ya. Nah, itu golongan Ascaris, Trichuris itu berlarva dia. Atau telur infektifnya adalah larva 2 begitu. Kemudian ada larva infektif L3, ankylostoma itu termasuk yang infektif adalah larva 3-nya. Kemudian yang tidak langsung adalah dia memerlukan host intermediate ya, dan ya, ada bagiannya untuk dibicarakan. Lanjut, dalam tubuh host, larva cacing mengalami migrasi. Nah, itu ada juga yang mengalami migrasi. Ada satu migrasi di pembuluh darah, kemudian ada juga migrasi sistem limpatik. Kalau pembuluh darah itu dari usus, berarti kalau pena yang sekitar usus, berarti pena mesenterika. Apa posterior, kemudian jantung kanan, arteri pulmonalis, paru, bronki, trakea, baru ke usus lagi. Ya dibatukkan biasanya. Itu mengalami migrasi. Kalau yang limpatik ya usus, sistem limpatik, limfonodus, ductus thoracic,
vena cava anterior, jantung kanan tadi jantung kanan lagi, kemudian paru, bronki, trakea, kembali ke usus yaitu trichinella spiralis. Kemudian ada juga yang non migrasi, biasanya Ascaridia tidak migrasi larvanya ya. Kemudian trichuris juga. Lanjut. Kemudian biasanya untuk membedakan nematoda itu adalah dari kepala dan juga ekor. Nah, ini kepala tadi kan ada bibir. Nah, itu juga salah satu ciri atau untuk membedakan dengan yang lain ya. Di antara kelas daripada genus nematoda itu sendiri. Nah, sekarang adalah ekornya. Nah, ada bursa di sini ya. Ini juga ciri khas karena untuk identifikasi nematoda itu adalah dari kepala dan juga ekor. Kalau yang jantan dia punya bursa, kalau yang betina tidak mempunyai bursa, tetapi ada saluran yang untuk kopulasi ya, ada celah untuk kopulasi. Nah itu. Kalau yang jantan kiri itu copulatory bursa ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini alai caudal betina ya. Ini ekor tidak mempunyai bursa ya. Kan tadi ada ekor yang ada bursanya, kalau yang ini ekor yang tidak ada bursanya. Nematoda itu ada bursanya. Umumnya dari genus Ascaris ya. Ada alai ya, alai caudal. Nanti ada alai anteriornya itu apa namanya? Ya lanjut aja. Ya lanjut. Lanjut. Nah, sekarang itu ciri-ciri ya atau sebagai pendahuluan dari nematoda. Tadi ada apa namanya kepala, ada ekor ya, karena itu yang membedakan. Kemudian ini kelas nematoda itu ada 5 ordo menurut karena kita patokannya berdasarkan Soulsby ya. Patokan kita berdasarkan Soulsby ada ordo Ascaridida, ordo Rhabditida, ordo Sphongolida, ordo Spirurida, ordo Enoptida. Makanya untuk kuliah pertama ini kita 2 ordo itu Ascaridida dan Rhabditida. Saya singgung sedikit aja, mungkin nanti lebih banyak yang presentasi nanti ya, apa Ascaridida pada apa, itu pada hewan apa. Lanjut. Nah, sekarang ordo Ascaridida, famili Ascaridae. Nah, itu ciri khasnya mempunyai 3 bibir, 1 dorsal, 2 subventral, tidak ada rongga mulut, langsung bibir langsung masuk ke ususnya gitu ya. Ovipar berarti apa artinya? Bertelur ya. Dan juga ya bertelur nanti menghasilkan larva. Ekor yang jantan ada alai caudal. Nah, ini Ascaridae. Genusnya, nah itu ingat. Ascaris, Toxocara, Parascaris, Ascaridia, dan Heterakis. Untuk famili Oxyridae itu Oxyuris ya. Itu genus-genusnya. Lanjut. Klasifikasi atau taksonominya untuk Ascarididae itu filum Nematelmintes ya, nematoda subclass Cernentia, kelas nematoda ordo Ascaridida, superfamili Ascaridoidea, familinya Ascarididae. Genusnya Ascaris, Parascaris, Toxascaris, Toxocara.
Nah, itu berbeda host-nya saja ya. Kalau pada babi namanya Ascaris suum. Cacing yang ini, lanjut. Cacing dewasanya berpredileksi di usus halus biasanya. Nah, itu yang mempunyai panjang sampai 25 untuk yang jantan, yang betina biasanya lebih panjang 41 cm. Pulvanya ada sepertiga bagian anterior. Pulva anterior tubuh, harusnya posterior ya. Pulva ke anterior. Sepertiga bagian anterior tubuh. Bersifat ovipar ya, nanti bertelur dan menjadi larva. Ya, berarti telurnya, larvanya masih di dalam telur, yaitu Ascarisum. Kalau yang yang jantan, bagian posteriornya bentuknya, coba. Lanjut. Nah, ini bentuk yang bentuk bagian belakangnya ya, bagian posteriornya itu yang betina seperti yang kiri, yang jantan yang kanan, agak melengkung begitu ya, melengkung. Itu bagian posteriornya. Hook end namanya. Seperti kait ya. Lanjut, ini Ascaris. Lanjut, ya itu Ascaris yang dewasa. Nah, begitu kalau dia menginfeksi usus ya, dia akan menyumbat usus kalau banyak sekali jumlahnya. Nah, itu bisa menjadi obstruksi. Tidak bisa diapa-apain, itu ususnya itu sudah tidak bisa berperistaltik ya, karena penuh isi cacing itu biasanya. Apalagi Ascaridia ya, pada unggas biasanya itu karena ususnya kan kecil ya, kalau banyak ya menyumbat seperti itu. Kalau yang di bawah itu adalah telurnya ya, telur Ascaris suum itu sangat khas dikelilingi oleh bagian albuminnya itu yang bergerigi itu ya. Lanjut. Nah, ini bentuk bibirnya ya. Bentuk bibir tadi ada yang apa? Dorsolateral, kemudian ada yang apa? Ya, apabila deretan gigi ada giginya di sana. Ternyata di mulut atau bibirnya itu ya ada giginya. Ada dorsolateral, ventrolateral begitu ya. Lanjut. Itu ciri khas Ascaris. Nah, ini telur Ascaris berdinding tebal. Berdinding tebal, ukuran telurnya sekian, dilapisi dengan selaput albumin, yaitu yang bergerigi, itu tebal sekali ini. Makanya dia tahan di lingkungan begitu sampai bertahun-tahun bisa itu ya, tahan terhadap kekeringan, makanya gampang untuk menular ke misalnya yang dikandangkan, misalnya begitu ya, di hewan yang dikandangkan ada ini di sekitar kandang. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat siklus hidup. Nanti ada yang presentasi untuk Ascaris suumnya. Untuk kelas ini apa tugasnya? Ya enggak, saya jelaskan nanti biar. Atau sebentar aja ya. Itu babi mengeluarkan di fesesnya telur, kemudian di lingkungan luar dia akan mengalami pemasakan ya, menjadi mengandung telur yang infektif akan mengandung larva. Itu termakan oleh host yang lain, misalnya atau babi yang lain, maka dia bisa terinfeksi. Nah, itu namanya langsung. Lanjut.
Toxocara itu biasanya ini pada anjing ya, Toxocara canis, usus halus, Toxocara cati juga pada usus halus kucing, Titulorum itu pada ruminansia, kambing, domba, sapi. Itu biasanya ke yang muda ya atau yang anak-anak untuk Toxocara pitulorum biasanya terinfeksi oleh ini pitulorum. Kalau ininya siklusnya saya kira sama dengan Ascaris. Lanjut, Toxocara canis. Nah, ini yang ciri khas untuk di cacingnya, dia mempunyai alai. Kalau yang di depan, yang di itu namanya alai cervicalis, yang mengarah di bagian anterior. Nanti ada alai caudal. Tapi di sini Toxocara canis alai cervicalisnya besar, ada 3 bibir, habitatnya khusus halus untuk anjing itu Toxocara canis. Ekor cacing yang jantan bertipe alai caudal. Untuk ekornya ya kan saya bilang tadi ada 2 yang di anterior alai cervicalis, kemudian yang di posterior alai caudal. Siklusnya bermigrasi ya, larvanya bermigrasi untuk yang pada anjing. Lanjut. Toxascaris leonina ini pada anjing atau pada kucing juga bisa usus halus. Ada alai cervical, ukuran cacingnya sampai 10 cm. Ada siklus migrasi. Lanjut. Nah ini cacingnya itu telurnya yang kanan ya. Beda dengan Ascaris suum ya, yang sangat tebal dan juga ada albuminnya sangat jelas. Ini tidak terlihat albuminnya, tetapi masih dindingnya yang tebal ya. Lanjut. Nah itu beberapa bentuk telur dari apa namanya atau perkembangan dari Ascaris. Lanjut. Ya, saya kira sama ini pada apa ini anjing ya. Ya, saya kira sama. Tapi ada yang ya itu ada bisa termakan oleh tikus, tikusnya termakan oleh anjing ataupun kucing ya. Nanti itu paratenik namanya. Ya, bisa langsung, bisa paratenik. Lanjut. Siklus hidup Toxocara canis pada pupis, pada yang dewasa, juga pada mouse atau pada apa namanya tikus ya. Nah itu yang seperti di gambar tadi itu ya langsung faring small intestine. Kemudian kalau yang pada ya anjing dewasa, somatik migrasi ya misalnya ke pregnan, neonatal pada jantung pada parunya dia migrasinya ini karena dia migrasi ya larvanya migrasi, kemudian dari larva 2 migrasi menjadi larva 3, kemudian ke pupis langsung ke paring nanti bisa ini apa namanya menetap di situ nanti kalau kondisinya yang berubah atau kondisinya menurun dia akan apa beredar lagi ya, bermigrasi lagi sehingga akan terinfeksi hewan tersebut begitu. Kalau pada yang mouse somatik migrasi ya di apa namanya di badannya sendiri, kemudian nah itu adalah anjing atau kucing itu memakan langsung
tikus itu gitu. Nanti di situ akan berkembang menjadi larva 2, larva 3, larva 4 dan menjadi dewasa gitu. Berarti dia memakan host parateniknya itu. Lanjut. Ya, siklus hidup. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, migrasinya ya itu. Ada yang langsung, ada yang ya itu kalau ada yang apa namanya, apa istilahnya, menetap dia di kemudian itu menetap di luar mengalami pemasakan telurnya menjadi larva infektif dan makan oleh bisa juga ke manusia ya, ke manusia. Bisa ke manusia karena bersifat zoonosis, begitu toxocara, terus ke pupis, ya nanti bisa terinfeksi larva itu ya larva akan keluar di dalam tubuh anjing, anak anjing ya. Nah, itu bersirkulasi dia nanti di situ ke paru, ya esofagus, kemudian langsung ke usus langsung menjadi dewasa di usus halusnya. Itu untuk pupis ya. Lanjut. Ini Toxocaracati atau Toxocara mistat. Itu hostnya adalah kucing. Ya, mempunyai vertikal alai sangat besar dan bergaris, panjang spikulanya 2 mili itu sangat terlihat. Ukuran telurnya ya lumayan juga itu besar. Siklus hidupnya sama Toxocara canis, hanya tidak terjadi infeksi prenatal. Infeksi sebelum lahir itu tidak ada, yang ada itu pada anjing. Ya, pupis itu bisa langsung ada cacingnya begitu. Itu Toxocara ketu. Nah itu sekolah kepala maksudnya kepalanya. Nah itu alainya itu yang tipis itu. Nah itu alai vertikal. Saya kira siklusnya mirip ya. Telur masuk ke ini termakan menetas di dalam ini atau bisa dengan itu tikus ya, tikus memakan telur yang infektif, nanti kucingnya memakan tikusnya sehingga kucing bisa terinfeksi karena memakan tikus yang sudah memakan telur yang infektif ya. Lanjut. Nah itu yang A Toxocara canis, yang B Toxocara kepi ya. Caracaniz itu lebih panjang servikal alai servikalnya, kalau yang Keti lebih pendek tetapi dia lebih lebar keluar, lebih kelihatan nanti ini alai itu. Mungkin nanti saat praktikum mudah-mudahan ada ininya ya, cacingnya yang ada alainya akan bisa Anda terlihat. Lanjut. Toxocara pitulorum ini sapi ya, atau golongan dominan, panjang sampai 25 cm, diameter 5 mili, kemudian cacing betina 30 cm. Itu yang betina ya, yang lebih panjang, kemudian juga lebih besar ya, berarti karena diameternya lebih besar. Kutikula, nah itu kutikula dinding kulitnya itu terlihat transparan, terdapat 3 bibir ya, sama punya bibir. Lanjut, pulpa 1/8 bagian tubuh anterior. Berarti pulpanya lebih ke anterior ya tempatnya. Telur subglobuler, lapisan albumin
ada lapisan albumin. Siklus mirip dengan Toxocara canis. Ada somatik migrasi pada jaringan. Ya, seperti yang tadi di Toxocara canis itu. Dapat terjadi tracheal migrasi, prenatal migrasi, dan lactogenic infection. Ya, berarti dia bisa ke pada yang bunting ya, bisa nanti saat melahirkan bisa lewat air susu. Nanti kalau anaknya minum susu ibunya itu induknya, dia bisa terinfeksi. Makanya umur sangat muda atau baru lahir, kenapa bisa sudah ada terinfeksi oleh Toxocara? Nah, itu penyebabnya karena ada migrasi lactogenic infection. Juga prenatal migrasi, karena sebelum lahir pada saat bunting terjadi migrasi, nanti dia migrasi ke anaknya sehingga baru lahir sudah terinfeksi oleh Toxocara, begitu maksudnya itu prenatal migrasi. Cacing dewasa pada anak sapi berumur, nah itu umur 10 hari sudah ada cacingnya kalau kita periksa. Kenapa? Karena terjadi prenatal migration atau mungkin lactogenic infection ya, atau lewat susu, di air susu. Lanjut, nah itu bentuk telurnya, tetap semua golongan Ascaris itu dindingnya tebal ya. Lanjut. Nah, ini Oxyuris, ini sangat unik dia ya. Oxyuris equi yang lebih banyak ada pada kuda. Habitatnya saikum dan kolon. Esopagusnya sempit, di tengah kecil sekali ya. Esopagusnya itu terlihat. Ekor memiliki papila besar dan kecil. Kemudian telur bulat, panjang, dan ada sumbat pada satu ujungnya, yaitu ada plahnya di satu ujung telurnya. Itu unik sekali bentuk telurnya. Nanti ada larvanya, nanti kelihatan seperti klip ya, seperti apa itu, klip kertas itu. Nanti kalau kita lihat ada larvanya di situ. Ya. Uniknya itu adalah kalau dia bertelur yang dewasa, yang terutama yang betina, dia akan ke anus ya, ke kolon, ke anus dia. Situ dia bertelur begitu di luar itu. Makanya kudanya tuh dinding kandang itu biasanya. Lanjut. Nah itu Oxyuris equi life cycle. Keluar dari feses, larva 1, larva 2, larva 3 termakan lagi. Nah, itu siklusnya langsung. Lanjut. Nah ini lebih ini. Itu dari saya bilang cacing betina akan mengembara ke rektum dan anus, dia akan bertelur di situ, di daerah perianal ya. Bisa jatuh ke tanah ataupun di sekitar anusnya itu biasanya. Nanti kalau pas untuk diagnosa di situ aja ditempel pakai plester ya, nanti baru dilihatin di mikroskop. Di plester ininya, kemudian diambil, taruh di objek las, dilihat di mikroskop. Nah itu cara untuk diagnosa Oxyuris biasanya. Lanjut. Nah itu Ascaridia. Nah ini yang pada unggas. Pada unggas bentuknya predileksi usus halus, esofagus tidak memiliki bulbus. Mana gini kepalanya ya, tidak ada bulbusnya. Ekor yang jantan, alainya kecil ya, kecil tidak terlihat, dengan 10 pasang papila. Ini papilanya. Itu yang di atas kanan. Panjang cacing, ya, panjang cacing 5 yang betina sampai 11 cm ya, panjang juga. Di dinding telurnya tebal. Semua golongan Ascarididae itu biasanya dinding telurnya tebal ya. Lanjut.
yaitu asparagale. Lanjut aja. Nah, itu apa itu? Anterior ya. Anterior itu yang posterior. Itu alainya, alai caudal. Ya. Lanjut. Yang terinfeksi keluar telur, cacing di tanah, koinfektif larva 2, ya termakan oleh, ya saya kira itu langsung aja karena di sini bentuknya adalah larva 2 yang infektif. Lanjut. Heterakis sama juga sih, cuman ya telurnya mirip ya dengan bakal yang menonjol. Tadi mungkin yang di atas itu, atau mungkin yang di bawah ada gambarnya. Telur mirip dengan Ascaridia galli, Heterakis culinarum. Kalau Ascaridia galli di usus halus, kalau ini di Saicum. Bangsa unggas itu semua ada heterakisnya. Lanjut, Heterakis gallinarum. Siklusnya itu, ya saya kira sama aja itu siklus langsung. Cuman bentuk cacingnya, ya itu ada anterior, bentuk bulbus dia itu ya. Esopagusnya, kemudian itu ada alainya. Alai caudal, alai cervix caudal ya. Lanjut. Coba lanjut. Ya itu beberapa yang mempunyai bursa dan yang tidak mempunyai bursa. Itu beberapa famili-famili dari nematoda ya. Ada yang kan tadi ekornya itu ya, ada bursanya yang melebar itu namanya bursa. Kemudian ada yang tidak bentuk bursa untuk kaudalnya bagian posteriornya. Lanjut. Nah, itu tadi Ascaridida, sekarang Rhabditida. Genusnya Strongyloides. Nah, ini paling unik ini. Siklusnya sangat unik. Lanjut. Kalau cacing betina hidup bebas, yang hidup bebas panjangnya sekian. Predileksi pada usus halus, bisa babi, sapi, anjing, ayam, dan kuda. Itu ada berarti hewan-hewan itu ada Strongyloidesnya. Terdapat bentuk bebas dan parasitik. Nah, ini yang siklus yang unik tuh di sini ya. Terdapat bentuk bebas dan bentuk yang parasitik. Bentuk parasitik bersifat partenogenetik. Di luar telur dapat menjadi cacing jantan dan betina. Nah, itu. Di luar telur dapat menjadi cacing jantan dan menjadi cacing betina. Ini uniknya di sini. Ciri khas mempunyai esofagus yang panjang kalau secara morfologi dan bentuknya filariform. Pulpanya pertengahan tubuh, telurnya berembrio. Ya, keluarnya sudah ada embrionya. Itu ciri khas dari Strongyloides biasanya ya. Dindingnya tipis di sini, dinding tipis, kemudian ada embrionya di dalam telur. Baru keluar sudah ada embrionya.
Lanjut. Atau eksternal, telur menjadi larva 1, larva 2, larva 3 termakan oleh host. Karena yang larva 3 bentuk infektifnya larva 3. Itu yang homogenik yang ada di luar. Kemudian heterogenik yang bentuk yang eksternal telur menjadi larva 1. Larva itu nanti bisa menjadi jantan ataupun bisa menjadi betina sehingga itu dia di luar ini, di eksternal, di lingkungan luar berarti. Lanjut. Pesteri yaitu nama-nama apa spesiesnya aja ya. Lanjut aja. Pada siklus hidup Strongyloides. Cacing dewasa. Ini yang cacing betina parthenogenesis di usus halus. Telur yang telah berlarva dalam fesesnya. Karena sudah terjadi perkawinan di dalam usus halus, kemudian yang betina menghasilkan telur, telurnya menjadi larva 1, larva 2, larva 3. Anehnya di sini dia sudah keluar dari telur ya, menjadi larva, larva 3 itu keluar dia mencari hostnya, infeksinya lewat penetrasi kulit. Nah itu penetrasi kulit kan sudah masuk ke host, menjadi parasit dewasa di dalam host. Atau bisa juga larvanya itu ke apa namanya air susu, ke ambingnya itu ya, ke ya puting susunya itu, bukan ke ini apa namanya, berarti kalau yang terinfeksi itu pas bunting ya nanti melahirkan, dia bisa ke kolostrum atau ke plasenta menuju ke fetus. Nanti fetus yang dihasilkan itu sudah mengandung apa namanya, ada cacingnya begitu dan menjadi cacing dewasa. Kemudian ada yang telur yang sudah menjadi larva 1 itu di lingkungan luar ini sekarang yang eksternal atau yang generasi hidup bebas kan ada larva 1 menjadi larva 2, kemudian berubah menjadi larva 4 ya. Nanti kan ada dia bisa berubah menjadi jantan, menjadi cacing jantan dan cacing betina. Di luar itu dia kawin, kemudian bisa menghasilkan telur. Telur itu menjadi larva 1. Nah, ini bisa juga menginfeksi kan larva itu ya ini dari larva 1 menjadi larva 2 ke larva 3 dia bisa menembus kulit. Nah, itu kalau yang dari luar sehingga kemungkinan infeksi Strongyloides itu biasanya tinggi ya. Infeksi Strongyloides ke hewan-hewan itu biasanya tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena bisa yang dari yang dari hidup bebas atau mungkin yang bisa langsung menjadi larva 3 itu ya. Sehingga biasanya kenapa prevalensi untuk Strongyloides itu tinggi ya itu penyebabnya ya. Bisa yang dari luar itu kan ada bisa menjadi jantan, bisa menjadi betina, bisa kawin menjadi telur, menjadi larva 1 terus menjadi ke larva 3. Lanjut. Nah ini lebih rumit lagi.
Lebih rumit. Nah, saya kira sama dengan yang di atas itu. Ya, karena di lingkungan luar begitu. Lanjut aja, saya kira sama dengan yang tadi, bisa menjadi jantan, betina, eh, kawin gitu, menghasilkan telur. Oh, segitu aja ya. Oke, baik. Mungkin nanti siapa yang dapat presentasi itu bisa lebih jelas, lebih rinci untuk mempresentasikan ininya di masing-masing hewan itu. Saya kira itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti eh, lebih banyak kita diskusinya di ini ya, di yang presentasi untuk kelas B dan kelas D. Silakan. Terima kasih yang mau membantu share tadi ya. Eh, Silakan sekarang presentasi aja. Siapa yang sudah siap? D atau B? Judul-judulnya apa ya? Dari kelas B 9. Ascaridida pada babi. Ya, ini kelas B. Nanti kelas D, Strongylida pada anjing. Ya, silakan. Siapa ini gilirannya? Baik dok, dari kelas B izin presentasi duluan ya dok. Oh ya, silakan. Sebelumnya izin share screen ya dok. Ya udah, ini udah kelihatan. Baik, selamat sore kepada Dok Apsari dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok B9. Kami, kelompok B9, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nematoda Ascaridida pada babi. Baik, bisa di next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari B9. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ardelia Kunanti, dengan 3 digit NIM akhir 012. Lalu ada Levina Purnamasari dengan 3 digit NIM terakhir 086. Lalu yang terakhir ada Ida Ayu Tarisya Mayasanti dengan 3 digit NIM terakhir 105. Baik, mungkin bisa di next. Pokok pembahasan dari presentasi kami yaitu pembahasan secara umum mengenai pengertian dari nematoda, lalu ada ciri umum serta klasifikasi dari nematoda. Lalu nematoda Ascaridida pada babi yaitu ada Ascarisum dan Ascarops strongylina. Baik, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan pengertian secara umum dari nematoda. Jadi nematoda adalah sejenis cacing yang biasa disebut dengan cacing gelang. Nematoda termasuk dalam kelompok cacing hewan dengan tubuh uniseluler berbentuk silindris dan tidak bersegmen. Baik, next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, jelaskan mengenai ciri umum dari nematoda. Bentuk tubuh nematoda yang bilik bulat pada dengan selanjutnya simetris dan tidak bersegmen. Susunan tubuhnya pseudo berongga semu dan tripoblastik, yaitu tubuhnya memiliki sodem, dan endodem. Tubuhnya dilapisi cuticula dan rongga tubuh dilapisi pseudoom. Memiliki sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem saraf, namun tidak ada sistem pernafasan dan sirkulasi darah, termasuk diesis atau gonophrys, yaitu organ kelamin jantan dan betina, ada pada individu yang berbeda. Dan yang terakhir, bereproduksi secara seksual dan fertilisasi internal dalam metode betina. Next.
Selanjutnya ada klasifikasi dari filmnya Animalia, filmnya Nematoda, ya, Pteranodon dan Korea, memiliki nama Dida, Rabditida, Sirudida, dan familinya ya, Trichostrongloidea, Strongyloidea, Ankylostoma, Metastomateidea, Rhabdithoidea, Viruroidea, Pterozoidea, Filariidea, Egranoidea, Triruporis, dan Dioptoidea. Selanjutnya akan dijelaskan Untuk kelompok B9, kami akan membahas nematoda ordo Ascaridida yang khusus menyerang babi. Terdapat dua spesies yang akan dijelaskan, yaitu Ascariszoom dan Ascarops strongyliana. Spesies pertama yaitu spesies Ascariszoom. Ascariszoom merupakan cacing gilik atau gelang yang masuk ke dalam ordo Ascaridida yang menginfeksi pencernaan babi dan berparasit di usus halus, di mana cacing yang berada pada usus halus umumnya akan menimbulkan gangguan nafsu makan dan pertumbuhan yang apabila berlangsung lama akan menyebabkan menurunnya produksi ternak babi. Keberadaan Ascariszoom juga menjadi penyebab askariasis pada babi. Cacing Ascariszoom juga melibatkan reproduksi seksual pada tahap dewasa untuk menghasilkan telur. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri bagian bawah, merupakan telur dari Ascariszoom yang terbagi atas dua macam, yaitu telur hasil kopulasi yang memiliki panjang 50-70 mikrometer dengan lebar 40-50 mikrometer, sedangkan telur yang tidak dibuahi panjangnya sekitar 60-100 mikrometer dengan lebar 40-60 mikrometer. Setelah mengetahui apa itu Ascariszoom, saya akan membacakan susunan taksonomi dari Ascariszoom. Tergabung dalam filum Nemathelminthes dengan kelas Nematoda, ordo Ascaridida, famili Ascarididae dengan genus Ascaris, dan Ascariszoom merupakan spesiesnya. Selanjutnya mengidentifikasi morfologi Ascariszoom secara makroskopis atau kasat mata. Dihasilkan tiga morfologi utama. Yang pertama memiliki panjang 15-49 cm serta diameter 2-6 mm, di mana cacing jantan kisaran panjangnya 15-30 cm dengan diameter 2-4 mm, dan cacing betina panjangnya mencapai 20-49 cm dan diameter 3-6 mm. Yang kedua, pada betina tubuhnya berwarna coklat pucat keputihan, dan pada jantan berwarna coklat kemerahan dengan bentuk tubuh bulat dan agak pipih. Dan morfologi ketiga yang secara makroskopis yaitu Ascariszoom juga dapat disebut terlihat tubuh bilateral simetris dan tidak beruas atau tidak bersegmen. Selanjutnya, karakteristik morfologi yang diamati secara mikroskopis dilakukan untuk melihat bentuk kepala atau anterior yang ditandai dengan huruf A dan bentuk ekor atau posterior yang ditandai dengan huruf B pada jantan maupun betina. Secara umum, Ascariszoom memiliki 3 bibir pada ujung anterior dan mempunyai gigi kecil atau dentikel di pinggirnya. Pada Ascariszoom jantan, ujung posteriornya melengkung ke ventral seperti kait dengan spikula sebagai alat kelamin. Mempunyai 2 spikulum yang dapat keluar dari kloaka, dan di anteriornya terdapat struktur spikules berbentuk tipis dan keras yang digunakan selama proses kopulasi. Sedangkan pada Ascariszoom betina, alat kelaminnya terdapat pada sepertiga bagian anterior tubuhnya yang mencakup vulva sebagai pembukaan dan melepaskan telur, dan dengan ovarium yang luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus hidup dari Ascariszoom. Ascariszoom memiliki siklus hidup langsung yang terdiri dari dua fase, yaitu fase eksternal dan internal. Pada tahap nomor 1, pada kondisi lingkungan yang menunjang, telur nomor 6 pada gambar atau telur larva stadium 1 di alam atau di tanah akan menyilih menjadi larva stadium 2 bersifat infektif, di mana infektif itu siap menulari ternak babi yang tertelan telur dalam kurun waktu 13-18 hari atau 31-40 hari pada suhu 18-20 derajat Celcius. Pada tahap nomor 2, larva bermigrasi ke bronkus dan sudah berhasil tertelan oleh babi.
Tahap ketiga, selanjutnya larva yang masih di dalam telur stadium 2 tersebut, kulitnya akan dirusak dan di dalam usus halus sehingga larva tersebut terbebas. Pada tahap nomor 4, larva yang sudah terbebas dari telur atau larva stadium 2 tersebut akan menembus mukosa usus besar dan bermigrasi menuju hati melalui sirkulasi darah atau sistem porta hepatik menuju paru-paru dan menyilih menjadi stadium 3 yang berlangsung selama 4-5 hari. Proses inilah yang disebut sebagai fase internal. Larva tersebut akan berkembang lebih lanjut di paru-paru hingga menjadi stadium keempat setelah 5-6 hari, dan bergerak perlahan dari alveoli ke bronchiola, bronki, dan trakea yang disebut proses hepatic tracheal immigration, dengan puncak perpindahan sekitar 12 hari sesudah infeksi. Setelah itu, larva dibatukan, tertelan, dan mencapai usus halus hingga menjadi dewasa yang banyak ditemukan 2-3 minggu sesudah infeksi. Dan larva mengalami masa prepaten atau fase matang dan siap menghasilkan telur setelah 7-9 minggu infeksi. Dan tahap terakhir yaitu tahap nomor 5, di mana telur-telur yang dihasilkan akan dikeluarkan bersama dengan feses yang disebut dengan fase eksternal. Ascarissuum betina sendiri dapat mengeluarkan telur 1-1,6 juta setiap hari dalam usus yang akan dikeluarkan bersamaan dengan 3. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Ascarops strongylina. Ascarops strongylina ini merupakan cacing jenis parasit saluran pencernaan babi. Baik itu babi lokal maupun babi hutan. Ascarops strongylina ini umumnya ditemukan di usus besar pada babi. Tempat mereka hidup dan berkembang biak itu pada saluran pencernaan. Mereka menyebabkan gangguan kesehatan pada babi yang terinfeksi. Gangguannya itu berbentuk seperti gangguan pencernaan, diare, penurunan berat badan, dan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Baik, bisa di next. Selanjutnya saya akan membacakan susunan dari taksonomi Ascarops strongylina. Filumnya yaitu adalah nematoda, lalu kelasnya ada Secernentea, ordonya Ascaridida, familinya Ascarididae, genusnya Ascarops, dan spesiesnya yaitu strongylina. Baik, bisa di next. Secara morfologi, secara umum Ascarops strongylina baik betina maupun jantan mempunyai bentuk morfologi yang mirip. Namun ada beberapa perbedaan yang dapat membantu membedakan antara Ascarops strongylina betina maupun jantan, yaitu biasanya pada Ascarops strongylina betina ukurannya lebih besar daripada jantan. Pada cacing betina, bagian posteriornya sering membesar atau Betina mempunyai vulva tempat sperma diterima. Lalu secara umum, morfologi Ascarops strongylina adalah cacing ini memiliki tubuh yang panjang, silinders, dan ramping. Lalu memiliki ujung depan yang lancip atau yang biasa disebut dengan cephalic end, di mana di cephalic end ini terdapat mulut untuk menghisap nutrisi dari inangnya. Lalu dari tubuhnya sendiri terdiri dari lapisan luar yang biasa disebut dengan kutikula. Nah, kutikula ini memiliki pola khas dan bagian dalam yang berisi saluran pencernaan dan sistem reproduksi. Sistem pencernaannya sendiri dalam Ascarops strongylina ini sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Nah, Ascarops strongylina ini berkembang biak secara seksual di dalam saluran pencernaan babi. Baik, next. Siklus hidup dari Ascarops strongylina ini secara siklus hidup, Ascarops strongylina membutuhkan host intermediate atau inangnya. Inang perantara berupa dung beetles atau kumbang kotoran. Diawali dengan penderita atau babi yang tertelan larva stadium 3 bersifat infektif yang sudah membentuk kista di dalam kumbang kotoran. Lalu larva tersebut akan menyerang mukosa lambung dan infeksi menjadi jelas pada minggu keempat. Kemudian telur berembrio akan dikeluarkan melalui feses
yang biasa disebut dengan telur larva stadium 1 yang akan tertelan dan berkembang di dalam tubuh kumbang kotoran dan akan berlanjut menjadi larva stadium 3. Baik, bisa di next. Secara umum, gejala klinis nematoda pada babi yaitu gangguan pencernaan, di mana babi biasanya menderita diare atau sembelit, serta kehilangan nafsu makan, lalu penurunan berat badan, serta kelemahan fisik. Lalu ada beberapa juga kasus pada babi yang terserang pernafasannya. Jadi, dalam kasus tersebut biasanya terjadi infeksi paru-paru akibat larva cacing, dapat muncul gejala kesulitan bernafas, batuk, atau gangguan pernafasan lainnya. Lalu ada anemia. Anemia ini di beberapa infeksi cacing seperti Ascaris dapat menyebabkan anemia itu diakibatkan karena pendarahan dalam usus. Lalu keempat ada retardasi pertumbuhan, yaitu infeksi cacing pada anak babi dapat menghambat pertumbuhan sehingga menyebabkan babi tidak dapat berkembang secara normal. Lalu yang terakhir, kerusakan organ. Jadi pada beberapa kasus, infeksi cacing dapat menyebabkan kerusakan pada organ tertentu di dalam tubuh, tergantung pada spesies cacing apa yang menginfeksi dari babi itu sendiri. Baik, bisa di next. Baik, itulah presentasi dari kelompok B9 tentang nematoda Ascirillida pada babi. Baik, Dok, apa selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab? Apa dilanjutkan ke kelompok D? Kelompok D udah siap kah? Kalau siap langsung aja, nanti biar sekalian kita diskusi ya. Baik, itulah presentasi dari kelompok B9. Apabila ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih. Baik, Dok. Kami dari kelompok D9 izin share screen, Di. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, selamat sore kepada Dok Apsari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok D9 akan mempresentasikan tentang nematoda Ascaridida pada unggas. Next slide. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok D9. Yang pertama ada saya sendiri, Eufemia Noningtonga, dengan NIM akhir 143. Kemudian ada Brigita Milia Rosalin, dengan NIM akhir 028. Ada Ulia Awabi dengan NIM akhir 140. Ada Inenga Ari Krishna dengan NIM akhir 161. Next slide. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan nematoda. Nematoda merupakan anggota filum Nematermintes. Nematoda dapat ditemukan pada berbagai habitat, mulai dari tanah, air, hingga jaringan tubuh hewan dan manusia. Untuk ciri-cirinya itu, yang pertama, tubuh memanjang silindris dan tidak bersegmen. Yang kedua itu, tubuhnya simetris, bilateral, dan yang terakhir dilapisi kutikula tebal dan keras. Selanjutnya. Untuk siklus hidup nematoda yaitu ada dua, yang secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung itu ada telur infektif. Dan di telur infektif itu ada Ascaris sp dan Trichuris sp. Yang kedua itu ada larva infektif dan Ankylostoma sp.
Selanjutnya itu yang secara tidak langsung itu ada hospes intermedier, contohnya itu Dirofilaria timitis dan Metastrongylus sp, Thalasia sp. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu Ascaridida. Ascaridida merupakan salah satu ordo pada kelas Nematoda yang memiliki 3 buah bibir, memiliki tubuh yang memanjang, dan tubuhnya berbentuk silindris atau gilik, tidak bersegmen, dengan panjang rata-rata 10-20 cm. Umumnya ditemukan hidup di saluran pencernaan mamalia, unggas, dan reptil. Kemudian ordo Ascaridida memiliki siklus hidup secara langsung. Seperti yang sudah dijelaskan Dok Apsari sebelumnya, Ascaridida ini termasuk dalam famili Ascaridae, di mana memiliki 3 bibir, 1 ventral dan 2 subventral. Kemudian tidak adanya rongga mulut. Kemudian ovivar atau bertelur dan ekor cacing jantan. Kemudian untuk genusnya sendiri, yaitu ada Ascaris, Toxocara, Parascari, Ascarida, dan Heterakis. Next slide. Kemudian untuk klasifikasi Ascaridida pada unggas, yaitu terdapat 2 Ascaridida parasit pada unggas yang biasanya ditemukan, yaitu yang pada gambar yang pertama itu ada Ascaridia galli, dan gambar yang kedua itu ada Heterakis gallinarum. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan di next slide oleh rekan saya. Baik, ini adalah taksonomi dari Ascaridia galli. Masuk dalam kingdom Animalia, phylum Nematelmintes, kelas Nematoda, subkelas Secernentea, ordo Ascaridida, famili Ascarididae, genus Ascaridia, dan spesiesnya Ascaridia galli. Next slide. Ascaridia galli ini ditemukan hidup pada usus unggas. Ascaridia galli jantan itu memiliki panjang sekitar 5-7,6 cm dan betina panjangnya 7-11 cm. Pada jantan itu terdapat alai kecil dengan 10 pasang papila, dan Ascaridia galli ini memiliki dinding telur yang tebal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan Heterakis gallinarum. Taksonim dari Heterakis gallinarum itu ada kingdom, Animalia, kemudian phylum Nematelminates, kelas Nematoda, subkelas Secernenti, ordo Ascaridida, famili Heterakidae, genus Heterakis, dan spesies Heterakis gallinarum. Next slide. Heterakis gallinarum ini adalah cacing parasit yang hidup di cicum atau usus buntu pada unggas. Ukuran relatif kecil dengan panjang jantan sekitar 7-13 mm dan panjang betina dari 10-15 mm. Bagian posterior cacing jantan memiliki sebuah suker prekloaka
yang menonjol dan 12 pasang papila, memiliki alai kaudal. Next slide. Baik, untuk siklus hidup, Ascaridia-Galli, ini maaf ada kesalahan penulisan, ini harusnya Ascaridia-Galli, dan Heterarchis gallinarum itu memiliki siklus hidup yang sama, yaitu siklus hidup langsung, yang berarti bahwa larva infektif tidak memerlukan inang perantara untuk berkembang. Untuk siklus hidup Ascaridia-Galli itu sebagai berikut akan saya jelaskan. Pada fase pertama itu cacing Ascaridia-Galli dewasa yang ada di dalam usus halus unggas itu dia bertelur di dalam saluran pencernaan unggas. Selanjutnya, telur Ascaridia-Galli itu akan dikeluarkan bersama feses unggas dan telur akan menetas di lingkungan luar. Selanjutnya, setelah menetas menjadi larva, Ascaridia-Galli itu tumbuh di lingkungan dalam waktu 10-14 hari dan telah menjadi larva infektif yang kemudian dapat menginfeksi unggas yang memakan larva infektif ini. Lalu larva akan menembus dinding usus halus dan berkembang menjadi larva stadium ketiga yang selanjutnya akan tumbuh menjadi cacing dewasa dalam waktu 6 minggu sampai 8 minggu. Dan siklusnya akan kembali berulang. Demikian pula pada siklus hidup Heterarchis gallinarum yang mirip seperti siklus hidup dari Ascaridia-Galli ini. Jadi cacing dewasa akan bertelur dan telur akan ikut keluar bersama feses unggas. Dan selanjutnya unggas itu akan terinfeksi lagi saat memakan larva yang infektif dan siklusnya kembali sama seperti yang tadi. Mungkin bisa next slide. Ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami ambil untuk mengerjakan presentasi kali ini. Bisa next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami atas perhatian dari Dok Apsari dan teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih. Izin tanya, Dok, untuk sesi diskusinya apakah langsung dibuka? Ya, silakan untuk 2 kelas, silakan. Kemana nanti disebutkan siapa yang bertanya ke mana, begitu. Silakan aja. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic ataupun melalui kolom chat. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan ya, saya yang bertanya. Oke, saya ingin bertanya ke kelompok D9. Sebelumnya, perkenalkan saya Gamaliel dengan NIM 22095111018. Untuk D9, pertanyaan saya tadi dijelaskan pada Ascaridia-Galli jantan. Pada ekornya punya alai kecil dengan 10 papila. Pertanyaan saya kira-kira organ tersebut berfungsi untuk apa pada Ascaridia-Galli jantan? Terima kasih. Baik, terima kasih Gama atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung dulu untuk kami diskusikan. Izin bertanya.
Baik, Silakan. silakan. Baik, perkenalkan saya Clarissa dengan NIM 2209511068. Saya ingin bertanya kepada kelompok D9. Jadi, seperti yang dipresentasikan tadi, saya ada pertanyaan, yakni kira-kira untuk memudahkan identifikasi spesies dari ordo Ascaridida pada unggas, itu bagaimana cara membedakan antara dua spesies tersebut. Jadi antara Ascaridia gali dan Heterachis gallinarium itu secara morfologinya bagaimana cara membedakannya gitu. Dari saya itu, terima kasih. Baik, Clarisandra, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung dulu untuk kami diskusikan. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, kemana silakan. Izin bertanya kepada kelompok B9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Willia Lara Erpantira dengan NIM 2209511013. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan morfologi dari Ascarops strongyna. Lalu apa karakteristik khas morfologi Ascarops strongyna yang membedakannya dari nematoda lainnya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lara atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawabannya kami akan diskusikan dulu ya. Terima kasih. Kok enggak ada yang bertanya ke yang kelas B ya? Itu semua ke kelas D ya ditanyanya tadi. Izin menjawab, Dok. Untuk yang terakhir tadi untuk B9, Dok, untuk kelas B. Satu pertanyaan. Ascarop itu? Ascarops strongyna Oh ya, tadi D ya, itu D. Ya. Baik. Ya, mungkin yang mana aja bisa dulu dijawab. Yang mana yang bisa, silakan dulu. Mungkin identifikasi agali dan heterachis, apa ciri khasnya untuk membedakan antara agali dan heterachis. Mungkin itu bisa dulu dijawab di kelas D. Oke, baik, Dok. Saya izin masuk. Jadi untuk memudahkan identifikasi dari Ascaridia gali dan Heterachis gallinarum ini, setahu saya itu untuk ukuran Ascaridia gali itu umumnya dia lebih besar dibandingkan Heterachis gallinarum. Karena panjangnya itu sekitar 5-11 cm, sedangkan pada Heterachis gallinarum itu dia hanya beberapa milimeter, seperti 7-15 milimeter seperti itu. Lalu untuk bentuknya itu Ascaridia gali itu berbentuk silindris panjang yang ujung anteriornya itu sedikit tumpul dan ujung posteriornya itu yang runcing. Kalau pada Heterachis gallinarum itu biasanya ujung anteriornya itu tidak terlalu runcing dan tubuhnya memang bentuknya lebih pendek. Dan untuk warnanya mungkin Heterachis gallinarum itu dia lebih transparan dibandingkan Ascaridia gali. Seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Clarisandra. Jika ada masukan, mungkin bisa
ditambahkan. Gimana Clarissa? Sudah jelas jawaban dari kelas B? Sudah jelas, Dok. Terima kasih kelompok D9. Ya, saya enggak ada tambahan lagi. Saya kira itu sudah cukup. Memang begitu ya. Panjangnya yang membedakan. Saya kira sama, telur sama. Ya, ya silakan yang lain jawab. Mungkin untuk yang kelas B, untuk askarop ciri khasnya bisa di Baik Dok, ya saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Wilya Lara, yaitu pertanyaannya tentang ciri khas yang membedakan Ascarops strongylina dengan nematoda lainnya. Jawabannya itu adalah terlihat dari struktur kepalanya atau mouth parts-nya, di mana Ascarops strongylina ini memiliki struktur mulut yang khas yang digunakan untuk menempel pada permukaan usus inangnya. Kepala Ascarops strongylina ini biasanya dilengkapi dengan ciri-ciri khas yang memungkinkan mereka untuk menempel pada mukosa usus babi. Mungkin dari Lara, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, Fardel. Terima kasih. Baik, terima kasih Lara atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan yang ada dari kolom chat untuk kelompok B9, Dok. Ya, pertanyaan dari RS Sagita dengan NIM akhir 002. Pertanyaannya, pada spesies Ascarissuum terdapat betina yang tidak berkopulasi dengan jantan. Nah, apa yang akan terjadi dengan telur yang dikeluarkan oleh betina Ascarissuum tersebut? Dalam konteks reproduksi, Ascarissuum betina dapat menghasilkan telur hasil kopulasi atau pembuahan, dan mungkin juga dapat menghasilkan telur yang tidak dibuahi. Telur yang bukan dari hasil kopulasi atau pembuahan, tentunya di dalamnya tidak ada larva yang akan berkembang, sehingga tidak akan bersifat infektif setelah keluar bersamaan dengan feses dan tetelan babi. Namun, meskipun telur yang tidak dibuahi tidak dapat menginfeksi, tapi telur tersebut dapat menjadi indikator adanya cacing dewasa dalam inang atau sebagai tanda potensi masalah kesehatan di dalam populasi ternak babi. Untuk penanya, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Tariska. Baik, terima kasih. Mungkin saya tambahin sedikit ya untuk biasanya Ascarissuum itu ada telur yang seperti tidak bisa berkembang begitu menjadi larva nantinya. Memang ada itu telur terutama yang Ascarissuum ya, yang seperti yang ditanya ini. Ada telur yang tidak bisa berkembang begitu. Seperti kalau Balinya bilang semuk gitu ya, ada memang untuk telur Ascarissuum itu. Mungkin itu penyebabnya ya. Silakan, selanjutnya adakah di kolom chat lagi? Tidak. Izin menjawab, Dok. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gamaliel. Ya, silakan. Baik, dengan bunyi pertanyaannya, pada Ascaridia gali jantan, ekornya memiliki alai kecil dengan 10 papila. Apa fungsi organ tersebut? Alai kecil dan papila pada ekor Ascaridia gali jantan berperan dalam fungsi reproduksi. Alai dapat membantu dalam proses kopulasi dengan betina, sementara papila berperan dalam menstimulasi dan memegang betina selama proses tersebut. Fungsi organ-organ ini penting dalam siklus reproduksi cacing ini. Apakah jawabannya bisa diterima? Nggih. Bisa. Baik, terima kasih. Ya, memang benar seperti itu ya. Ada lagi? Sudah semua ya terjawab ya?
Adakah lagi yang bertanya? Oh ya, tadi yang mana ya itu untuk yang tadi nyebutin penyakit itu kelas B apa kelas D ya? Yang ada gejala klinis itu? Yang kelas apa tadi? Kelas B rasanya ya? Izin jawab, Dok. Iya, Dok. Dari kelas B tadi ada menyampaikan gejala klinis nematoda yang terjadi pada babi. Ya, menurut saya itu tidak perlu ya, karena kita di sini membicarakan cacingnya sendiri, bagaimana ciri khasnya gitu, bentuknya bagaimana, atau ada apa di situ. Kita kan nematoda nih, nematoda Anda tahu bentuknya gilik begitu ya, atau ya, disebut cacing gelang. Kemudian ciri-cirinya apa yang untuk cacing gelang itu permukaannya bagaimana atau penampang melintangnya bagaimana, dia punya apa dan yang tidak punya apa begitu dan terutama ini kan pada babi ya kan. Ada berapa tadi spesies pada babi? Apa aja tadi spesies pada babi? Izin jawab. Ascarissuum ya, lagi. Ascarissuum sama Ascarops strongylina, Dok. Ya, itu ya. Kira itu yang lebih banyak dijelaskan sehingga Anda tidak perlu untuk menjelaskan penyakitnya gitu. Itu ada nanti semester depan Anda ya pelajari penyakit gejalanya bagaimana, terus bagaimana pengobatan, terus selanjutnya itu penyakit ya. Tadi saya kira tidak perlu sih untuk itu ya. Yang lebih banyak harusnya dibahas ciri-ciri dari masing-masing itu bagaimana siklusnya, di mana predileksinya, terutama tadi saya tertarik Ascarops itu ya. Apa namanya, baru dengar sih Ascarops. Memang sih ada itu, tapi saya tidak begitu apa namanya menyelami untuk Ascaropsnya itu gitu. Itu kan bisa secara langsung ya siklusnya ya. Apa perlu ada host intermedier atau bagaimana tadi saya kurang jelas itu. Izin menjawab, Dok, untuk Ya. siklus dari Ascarops strongylina sendiri perlu ada host intermediate, Dok. Oh, begitu. Apa itu? Host intermediate-nya sendiri itu berupa inang perantaranya itu berupa dung betos atau kumbang kotoran, Dok. Ya, itu ya untuk ya tambahannya itu yang Anda lebih jelaskan dia kumbangnya itu bentuk apa yang ada di situ, apakah dia apakah apa namanya Ascarop itu mengalami perkembangan di dalam tubuh ini apa tidak, apa cuma dia numpang untuk ada di sana sehingga ini mungkin bisa dijelaskan. Atau kalau ini liatin dulu PPT-nya itu bisa supaya mungkin yang lainnya bisa lebih jelas untuk ini. Kalau Ascarissuum kan udah biasa ya, udah banyak. Ascarops-nya ini. Izin share screen, Dok. Ya, coba yang. Nah, itu. Ya. Larva menembus mukosa dari usus dan infeksi menjadi itu
Oxalatus. Ascarops oxalatus. Oh, itu spesiesnya. Ascarops strongylina dan Ascarops. Ya, itu di mana? Usus halus ya. Usus halus. Kemudian cacing menghasilkan telur, telur keluar. Telurnya sudah berembrio itu. Embryonated egg in feces. Ya, sudah berembrio telurnya. Kemudian termakan oleh larva dari betel itu, apa namanya? Kumbang apa? Kumbang tahi itu ya, kumbang feses. Izin Larvanya menjawab yang dong, makan ya. itu dung beetles atau kumbang kotoran, Dok? Ya, itu udah biasa dibilang kumbang tahi ya. Itu. Feces with eggs containing larva 1 ya. By dung beetle. Ya, itu termakan oleh larva dari itu, larva apa namanya? Larva kumbang itu yang memakan ini, nanti setelah dia berubah menjadi dewasa itu juga mengkista L3 menjadi larva ansis ya, mengkista dia di sana di kumbang dewasa itu. Kemudian kumbang itu termakan oleh ya, termakan langsung ya, kumbang itu dimakan oleh babinya itu. Ya, berarti apa artinya itu? Berarti telur yang berembrio itu berubah dia ya di dalam tubuh kumbang itu menjadi mengkista di situ ya. Nanti mungkin di dalam usus babi itu kista itu akan pecah setelah termakan ya, setelah di usus, di lambung, di usus, ya baru dia akan menjadi larva berapa yang infektif itu ya begitu. Ya, saya kira itu. Adakah penjelasannya lagi di bawah ini siklusnya ini? Izin menjawab, Dok. Ini aja, Dok. Oh, itu aja. Ya. Ya, saya kira itu penjelasannya ya. Tadinya saya kira itu loh, larva itu kok bentuknya seperti ini apa? Seperti demodek begitu. Coba tadi yang di atas ini kayaknya saya kira apa bentuk cacingnya seperti itu. Penjelasan Ascarops itu loh. Mungkin sebelum ini, PPT-nya sebelum ini. Nah, itu yang kiri itu apa? Saya mau tanya itu kok kayak demodek. Yang kiri itu apa? Yang kanan Izin ya. menjawab, Dok. Untuk di sebelah kiri yang paling pojok ini, itu larva dari Ascarops strongylina-nya, Dok. Kalau yang larva Ascarops-nya seperti itu bentuknya. Larva Ascarops. Baik, Dok. Berdasar yang kami cari, itu bentuknya seperti ini, Dok. Dia di mana itu? Adanya di mana? Sebelumnya ditemukan di usus besar babi tanpa berbeda. Mereka menyebabkan gangguan saraf pada babi yang terinfeksi dengan terus saya hubungkan dengan siklusnya tadi itu. Mungkin dari samping itu
kayaknya larvanya kumbang itu loh, larvanya kumbang itu yang memakan telur askarop ini yang sudah mengandung embrio. Nah, nanti di sana dia akan berubah di dalam tubuh kumbang yang dewasa itu, dia akan mengkista di sana untuk telurnya itu, yang berembrio itu. Mengkista nanti pada saat termakan dia akan pecah kistanya, keluarlah akan menjadi cacing muda, terus menjadi cacing dewasa. Itu apakah ini? Saya pikir tadi kok seperti demodek begitu ya. Ya coba nanti diinikan ya, sumbernya dari mana Anda ambil ini, gambar-gambar. Biasanya kalau ngambil gambar secara ini di internet tuh kadang-kadang salah apa ya, penjelasannya itu kadang keliru gitu loh. Sumbernya itu mungkin ini, sumber gambarnya ini. Kalau yang kanan sih ya sudah saya percaya itu bentuk dari apa namanya, bagian anterior, kemudian bagian posterior dari askarop itu udah ciri khususnya begitu. Ya, tolong ya, itu yang kiri itu. Baik dok, saya izin meluruskan, Ya. setelah saya cek lagi, gambar yang di paling pojok sebelah kiri ini, itu merupakan bagian dari mold parts-nya dari Ascarops strongylina-nya. Moltingnya. Berarti coba dihubungkan mungkin di bawah ini yang siklus itu ya. Siklus. Siklus tadi. Askarop. Itu udah tunjukin aja. Itu yang di sebelahnya, siklus. Nah ini. Nah itu bentuknya. Apa penjelasannya itu ya? Coba dibesarin. Nggak bisa dibesarin ya? Di slideshow-nya ini siklusnya itu. Di slideshow nggak bisa. Yang di apa namanya, larvanya itu apa penjelasannya apa itu? Nah ini apa itu? Feces with egg containing larva 1, feces with egg larva 1, larva are ingested by dung beetle. Dung itu apa ya? Oh ini namanya dung beetle. Infected larva 3, feces with egg containing 1, larva, 1 larva are ingested by. Nah ini dah penjelasannya ini apa? Itu sebagai apa itu?
Itulah yang kamu di gambarnya itu saya kira ini Nadia, ini apa ini? Masa itu larva 1? Adakah narasi dari ini siklus ini, ada narasinya? Cuman keterangan gambarnya aja itu. Eh, eh, baik, Dok, izin menjawab. Jadi dari siklusnya ini Putus-putus suaranya kamu loh. Siapa menjelaskan ini? Biasa Sagita ya? baik Dok, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, ya sekarang terdengar, tadi belum. Ya. Ya, apa penjelasan kamu? Baik Dok, untuk siklus hidup dari Ascarops strongylina sendiri, kan Ascarops strongylina ini membutuhkan host intermediate yang berupa kumbang kotoran tadi. Nah, hal itu diawali dengan penderita atau babinya itu menelan larva yang ketiga ini, yang di sebelah babi ini, yang tanda panahnya menuju ke babi. Dan larva stadium 3 ini bersifat infektif yang sudah membentuk kista di dalam kotoran kumbang tersebut. Lalu selanjutnya larva itu menyerang mukosa lambung dan menginfeksi. Dan infeksinya menjadi jelas pada minggu keempat. Kemudian telur berembrio dan akan dikeluarkan melalui feses dari penderita atau babi itu sendiri, yang disebut dengan telur larva stadium 1. Lalu larva yang tadi itu akan tertelan dan berkembang di dalam tubuh kumbang kotoran dan akan berlanjut menjadi larva stadium 3. Jadi siklusnya memutar lagi gitu Dok, kayak awal lagi. Ya. Cuman yang saya tanya ini apa? Yang di bawah telur ini apa? Yang kamu bilang itu larva? Larvanya Ascarops atau? Yang di bawah embrio egg in feces itu feses yang sudah terkontaminasi dengan larva 1. Iya, itu bentuk apa itu? Larva, apakah itu larva 1 dari, enggak toh? Kan dia larva 1, apa dia keluar dari telur? Ini kan embryonated egg, di dalam feses kan ada telur yang sudah mengandung embrio. Kemudian, apakah dia menetas menjadi larva bentuknya seperti ini? Di gambar itu loh, di bawah itu. Apakah begitu? Feces with egg containing larva 1 nested by meter. Gitu. Baik Dok, ini larva satunya itu menetas dari telur ini yang feses. Oh begitu, berarti bentuknya seperti itu. Larva itu. Larva dari Ascarops itu bentuknya seperti yang terlihat di gambar itu. Nanti di dalam tubuh apa namanya, betel atau kumbang tai itu, kumbang kotoran itu, dia mengkista. Nanti termakan oleh babi. Kumbangnya itu sendiri yang termakan oleh babi, sehingga di dalam
sus kistanya itu keluar atau pecah kemudian menjadi yang muda. Itu kali. Cuman yang saya tidak bisa mengerti adalah bentuk larvanya seperti itu gitu. Ya sudah, kalau memang bentuk larvanya sudah seperti itu ya sudah. Saya kira larva dari kumbang gitu. Baik, ini waktu sudah mendekati habis ya. Saya kira pertanyaan juga sudah semuanya terjawab ya. Ya, saya kira sudah semua terjawab. Saya kira cukup untuk kuliah sore sampai malam ini ya. Tolong nanti papernya bisa dikirim ke saya ya, papernya bentuk PDF aja. Paper dari D dan D. Papernya, bukan PPT-nya ya, papernya. Biar saya lihat Baik, Dok. nama-namanya tadi tidak tercatat saya. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga bantuannya tadi nge-share. Karena lektor saya enggak bisa nge-share ini, PPT. Ya, terima kasih. Selamat malam.